Data terbaru yang dirilis para pakar, Indonesia setidaknya memiliki 14 segmen megathrust. Di selatan, segmen megathrust pesisir selatan Banten menjadi satu bagian dengan segmen Selat Sunda. Perjalanan saya sekarang bergeser ke Lampung bagian selatan. Tujuan saya selanjutnya adalah Pulau Sebesi, pulau yang menjadi saksi bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Jika ditarik garis lurus, jarak dari pelabuhan Cantik Kalianda ke Pulau Sebesi hanya sekitar 18 km. Sebagai satu-satunya pulau yang berpenghuni di sekitaran Gunung Krakatau, Pulau Sebesi berada di bawah ancaman gempa dahsyat karena dekat dengan zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Menjelang sore, perahu bersandar di pelabuhan Pulau Sebesi. Jadi ini dia situasi di dermaga Pulau Sebesi. Ini udah menjadi urat nadi mereka karena keluar masuknya barang. Kalau yang sampai ini itu biasanya bahan-bahan pokok. Kalau yang nantinya akan dikirim itu hasil alamnya yang ada di sini. Sebesi, pulau seluas lebih dari 2.600 hektar ini dihuni oleh sekitar 3.000 jiwa. Sebesi masuk wilayah Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Disadari oleh warganya atau tidak, Pulau Cantik di tengah selat ini letaknya berdekatan dengan dua sumber gempa, yaitu Gunung Berapi Aktif Anak Krakatau dan Lempeng Megathrust Selat Sunda yang masih terkunci. Sebagai pulau yang berpenghuni di sekitaran Gunung Krakatau, Pulau Sebesi menjadi penghasil berbagai hasil alam. Salah satunya buah pisang ini. Hampir setiap harinya puluhan ton buah pisang yang dikirim keluar pulau. Nah, dari sini kita bisa ngelihat Gunung Krakatau. Yang ada awan putihnya itu Gunung Krakatau. Kalau yang kanan yang lebih kecil itu Anak Krakatau. Tahun 2018 silam, sebagian kampung di Pulau Sebesi luluh lantak oleh terjangan tsunami akibat material longsoran letusan Gunung Anak Krakatau. Namun musibah tersebut tidak sedikit pun menyurutkan semangat warganya untuk kembali pulih. Terbukti, kini mereka kembali produktif dengan memanfaatkan hasil alam. Kita harus hati-hati motongnya, kalau enggak kita bisa ketimpa ini loh. Jadi cara motongnya itu jangan sampai putus supaya pohonnya ini jatuhnya pelan-pelan agar buahnya nggak hancur ya Pak? Hancur ya, agar buahnya nggak hancur kalau jatuhnya cepat. Lagi Pak. Selain bisa dikonsumsi langsung, pisang jenis ini juga bisa dimanfaatkan menjadi beraneka olahan turunan. Di sini mereka ada tugasnya masing-masing. Kalau Bang Hendri itu yang menebang. Kalau Bang Wahyu di sini itu yang langsir atau mengangkat buah pisangnya ke tumpukan. Bang, saya bantu ya? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Pas berat ya. Wih, berat-berat ini. Sudah? Udah. Gini caranya. Langsir memindahkan pisang dari kebun ke titik penjemputan. Ditumpuk di sini ya. Dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi, pisang ditumpuk sedemikian rupa supaya bisa diangkut sebanyak mungkin. Jadi di sini perannya beda lagi. Kalau Bang Gunawan itu sebagai manol yang membawa dari tumpukan ke lapak. Ya nantinya dari lapak akan dibawa ke pelabuhan lagi. Dermaga ini adalah awal dari perjalanan panjang hasil alam dari Pulau Sebesi yang nantinya akan dikirim ke berbagai daerah di seberang sana. Tinggal di zona rawan bencana dan pernah tersapu gelombang tsunami, warga Sebesi tetap bertahan. Rasa aman warga tumbuh karena keterlibatan berbagai pihak dalam upaya melindungi pulau ini dari terpaan bencana. Hidup di daerah zona cincin api, kita tidak bisa menghindar dari ancaman bahaya alam.
termasuk gempa megatrust. Mulai sekarang, mari kenali dan pahami setiap potensi gempa di sekitar kita.